Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Yang paling utama adalah nikmat iman, kemudian nikmat sehat, dan banyak nikmat yang lainnya. Salawat serta salam mari sama-sama kita selalu bacakan untuk junjungan baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Malik, mahasiswa Studi Al-Hikmah Jakarta semester 5. Kali ini saya akan berbagi ya, menerangkan kandungan kata ilah atau makna ilah. Ya, jika kita merujuk kepada kamus besar bahasa Arab, maka alihah memiliki beberapa arti. Yang pertama ada tenang atau tentram, sakana ilaihi. Kemudian yang kedua ada memohon perlindungan, istajarobihi. Kemudian yang ketiga, ada yang dituju karena rindunya. Kemudian ada paling dicintai atau dirindukan, uli abihi. Kemudian yang terakhir ada mengabdi atau abadahu. Ya, ini ada beberapa arti jika kita merujuk kamus besar bahasa Arab dari kata alihah. Ada 5. Ya, ada tenang atau tentram, kemudian ada memohon perlindungan, ada yang dituju karena rindunya, kemudian yang paling dicintai atau dirindukan, dan yang terakhir mengabdi. Ya, teman-teman, kita akan bahas satu persatu arti dari alihah. Ya, yang pertama adalah tenang atau tentram, sakana ilaihi. Ya, makna sakana ilaihi adalah tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita harus yakin betul ya, bahwa yang memberikan kita ketenangan, ketentraman hanya Allah. Ya. Tenang, tentram ini dari kita mungkin ya memiliki arti yang berbeda-beda. Ada tenang, mungkin sebagian orang tenang menurutnya jika mengantongin duit gitu ya, memiliki duit. Kemudian tentram bila anak istrinya ya bagi yang sudah berkeluarga kelihatan di depan matanya. Ya, tapi yakinlah bahwa tenang atau tentram ini adalah tidak ada yang dapat memberikan ketenangan, ketentraman kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuai firman Allah ayat surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tentram. Ya, kemudian menjalin hubungan dengan Allah. Teman-teman, jika kita ingin mendapatkan ketenangan, ketentraman ini, maka wajib bagi kita untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surat Yunus ayat 7. Ya, ridho dan merasa tenang dengan kehidupan dunia ini. Ya, inilah arti tenang atau tentram. Ya, sakana ilaihi. Ya, jika kita ingin mendapatkan ketenangan, ketentraman, maka kuncinya menjalin hubungan dengan Allah. Ya, kita lanjut. Arti yang kedua dari ilah. Ada memohon perlindungan. Ya, memohon perlindungan ini artinya adalah tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dia, dimanapun dia, bagaimanapun dia,
Yakinlah tidak ada yang bisa memberikan kita pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Jin ayat 6. Banyak dari masyarakat ya, orang-orang yang meminta perlindungan atau pertolongan kepada jin. Perlindungan dari kemiskinan, umpama yang berdagang, dia meminta penglaris, ya, meminta bantuan jin. Kemudian yang belum laku-laku, contoh ya, yang belum laku-laku, dia minta pelet dari jin. Ya, ketahuilah bahwa jika kita meminta perlindungan atau pertolongan kepada jin, maka yang kita dapatkan hanyalah bencana dan dosa. Ya, lagi-lagi yakinlah bahwa Allah lah yang memberikan kita perlindungan. Kemudian teman-teman di sini ada hadis yang menguatkan untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. Saya akan bacakan. Meski semua makhluk melindungi seseorang, tapi Allah hendak menimpakan bencana, maka akan tertimpa bencana. Begitu pula sebaliknya, ya, luar biasa hadis ini ya. Hadis yang meyakini kita, ya, tidak ada yang mampu ya melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan jika seluruh makhluk berkumpul untuk mencelakakan kita tapi Allah berkata lain, ya, maka yang terjadi hanyalah sesuai kata atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah arti yang kedua dari ilah, memohon perlindungan. Istajarobihi. Ya, kita lanjut. Kemudian yang ketiga ada yang dituju karena rindunya. Ishtaqo ilaihi. Ya, teman-teman yakin arti dari ishtaqo ilaihi adalah tidak ada yang dituju karena rindunya kecuali Allah. Ya, dituju karena rindu, ya, karena rindu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ya, mengapa? Karena Allah jawab di surat Az-Zariyat ayat 50-51, ya, larilah kamu menuju Allah, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah goyatuna. Ya, larilah kamu menuju Allah. Maka teman-teman, kalau lari itu tabiatnya adalah menatap ke depan, ya, lurus maju ke depan dan tidak terbuai dengan kanan kiri. Ya, Allah lanjutkan lagi ya di surat Al-Kahfi ayat 28. Ya, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, ya. Hadis ayat ini, ayat surat Al-Kahfi 28, ya, memerintahkan kita jangan untuk tetap, ya, untuk tetap ya menuju karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian arti dari ilah ada wuli abihi, yang paling dicintai atau dirindukan. Arti dari wuli abihi ini adalah tidak ada yang dicintai atau dirindukan kecuali Allah. Ya, cinta, rindu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bolehkah kita cinta anak, cinta harta, atau cinta yang lainnya? Ya, bolehkah? Maka jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 165. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 165 ini menjelaskan kecintaan seorang mukmin kepada Allah harus sangat cinta, ya, bukan sama cintanya ya kepada selainnya. Jadi cinta kepada Allah harus lebih tinggi dibandingkan cinta anak, cinta istri, cinta harta, dan cinta lain-lainnya. Jadi cinta Allah harus setinggi mungkin, harus tertinggi ya. Kenapa cinta Allah harus tertinggi? Karena cinta itu menuntut ya pengorbanan dan tidak ada yang
dan tidak ada pengorbanan yang lebih besar melainkan pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut teman-teman ya. Kemudian ada mengabdi, abadahu. Apakah arti abadahu itu? Ya, abadahu artinya adalah merangkum semua arti ilah. Ya, arti ilah di atas tadi ya, beberapa arti tadi kita rangkum ya, mengabdi. Oke, jadi bermakna mengabdi itu tidak ada yang berhak diabdi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengabdi kepada pimpinan, kepada siapapun ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mengabdi berarti tenang, mengabdi berarti meminta perlindungan, mengabdi berarti mencintai, kemudian mengabdi menuju karena rindunya. Ya. Maka teman-teman kalau tadi ada mengabdi, maka tentu ya kalau mengabdi maka ada yang namanya tuntutan pengabdian. Ya, jika kita mengabdi maka patut ya pasti ada tuntutan ya, tuntutan pengabdian. Ya, tuntutan pengabdian ini tercapai jika kita sempurna dalam mencintai Allah, kemudian sempurna dalam menghinakan diri kita lemah, ya hanya Allah yang besar. Kemudian kita sempurna dalam ketundukan, ya taat menjalankan seluruh aturan Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, tuntutan pengabdian ini tercapai jika sempurna dalam mencintai, sempurna dalam menghinakan diri, dan sempurna dalam ketundukan. Ya, maka teman-teman kalau begitu dari beberapa arti tadi maka ilah itu bisa apa saja ya. Ini kita beri contoh ilah dengan X ya. Ilah bisa menjadi X kalau ya teman-teman ya, kalau dia diharapkan. Ya, ingat ya, ilah berarti bisa apa saja ya. Maka kita contohkan di sini dengan X ya, ilah kalau diharapkan, almarghub, kemudian kalau ditakuti, almarhub, kemudian kalau diikuti, almatbu', kemudian yang terakhir menjadi ilah kalau dicintai, almahbub. Ya, maka X ini ya, X ini jadi yang disembah atau diabdi, al-ma'bud. Oke. Teman-teman saya akan bacakan ya. Ini ada kutipan ya. Kutipan perkataan dari Ibnu Taimiyah. Segala yang digandrungi hati dengan segenap kecintaan, pengagungan, penghormatan, pengemuliaan, harap, cemas, dan sederajat dengan itu. Nah, ini menurut Ibnu Taimiyah arti ilah. Huwallazi ya'lahul qalbu bikullil hubbi wa ta'zim wa tajlil wa takrim wa roja' wal khaufi wa nahwa dzalik ya. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Ya, maka pengabdian itu sama dengan kepada Allah ya. Kepada Allah itu apa saja atau kenapa? Ya, pengabdian hanya kepada Allah karena Allah pemilik otoritas, Allah pemilik ketaatan, kemudian yang terakhir Allah pemilik kedaulatan. Ya, Allah pemilik otoritas, sahibul wilayah. Ya, hak memerintah dan memimpin ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Haknya ya, haknya Allah Subhanahu wa taala memimpin dan memerintah ya. Ada di tangan Allah. Ya, sesuai surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di Al-A'raf ayat 196. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Ya, inilah Allah pemilik otoritas, yang memerintah dan memimpin, dan yang menciptakan. Ya.
hanyalah atau hak Allah. Kemudian jika ada manusia yang mengaku punya otoritas, ya, maka sama dengan merebut hak Allah. Merebut hak Allah sama dengan syirik. Ya, Allah lah pemilik otoritas. Kemudian arti selanjutnya ada Allah pemilik ketaatan, shahibut ta'ah. Ya, ketaatan yang utama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat An-Nisa ayat 59. Oke, ketaatan yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketaatan yang kedua ada taat kepada Rasul. An-Nisa ayat 80. Kemudian ketaatan kepada ulil amri. Nah, tapi ketaatan kepada ulil amri ini punya syarat ya. Punya syarat jika ulil amri itu taat kepada Allah. Ya, tidak ada ketaatan dalam maksiat. Ya, dalam maksiat. Ketaatan itu hanya pada masalah ma'ruf. Oke, kemudian shahibul hakimiyah. Ya, shahibul hakimiyah. Allah pemilik kedaulatan. Kedaulatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa ayat yang menerangkan, menjelaskan bahwa kedaulatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, menetapkan hukum itu juga milik Allah ya, kedaulatannya. Kemudian ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini bermakna bagaimana umat Islam sebagai mayoritas mendapatkan aspirasi yang islami, memastikan bahwa negara ini adalah negara hukum, sehingga hak terlindungi sesuai tujuan. Inilah kedaulatan, ya, maka kedaulatan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilah adalah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berikan cinta yang sempurna, penghinaan diri yang sempurna, ketundukan yang sempurna. Ya, ilah memiliki otoritas, ketaatan, dan kedaulatan. Ada di surat Toha ayat 14. Maka sembahlah aku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan arti atau makna ilah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti, memperhatikan penjelasan dari saya. Dan jika banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Mohon dimaklumi, ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Adam Malik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.